Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah meluangkan untuk saya. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit materi atau memberikan penyuluhan singkat mengenai salah satu penyakit gigi yang disebut gingivitis. Nah, jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Febriani Zita, bisa dipanggil Feby. Saya salah satu mahasiswa dari program studi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Nah, jadi kakak, di sini maksud dan tujuan saya untuk memberikan sedikit penyuluhan mengenai penyakit gigi yang disebut gingivitis. Di sini saya menggunakan media yang dinamakan media leaflet. Jadi nanti saya akan membagikan leaflet ini kepada kakak. Mari kita bersama-sama untuk melihat apa sih itu penyakit gingivitis. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit materi. Oke kakak, ini. Jadi kakak, di situ sudah tertera semua materi-materi tentang gingivitis. Di situ ada pengertian gingivitis. Apa itu gingivitis? Jadi gingivitis itu dikenal sebagai radang gusi atau penyakit periodontal atau juga jaringan pendukung gigi, di mana peradangan terjadi pada gusi yang dapat terjadi karena penumpukan plak dan juga karang gigi. Jadi penyakit gingivitis itu terjadi karena penumpukan plak dan karang gigi yang terdapat pada gigi. Nah, plak dan karang gigi ini disebabkan oleh sisa-sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dan juga yang tidak dibersihkan, sehingga menyebabkan terjadinya plak dan juga karang gigi. Nah, jadi di situ kakak bisa melihat perbedaan antara gusi yang sehat dan juga penderita gingivitis. Di sebelah kirinya di situ ada gusi sehat. Jadi di bawahnya ada beberapa materi mengenai gusi sehat. Yang pertama itu, kalau gusi sehat itu berwarna merah muda hingga merah terang. Yang kedua, teksturnya kenyal dan tidak bengkak. Yang ketiga itu, tidak berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Nah, kemudian gusi dengan gingivitis atau yang terjadi radang gusi. Yang pertama itu ciri-cirinya berwarna merah terang hingga keunguan. Terus kedua, bengkak dan membengkak. Ketiga, mudah berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi. Jadi terdapat perbedaannya antara gusi sehat dan juga yang penderita gingivitis. Nah, jadi kalau penderita gingivitis itu gusinya itu mudah sekali terjadinya pembengkakan. Tapi kalau yang tidak terjadi gingivitis atau gusi yang sehat itu teksturnya kenyal. Itu biasanya, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian lihat di belakangnya. Adapun gejala dari gingivitis, gejala yang pertama itu gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. Itu gejala gingivitis. Kalau gusi kita sudah bengkak, terus terjadi kemerahan, dan juga mudah berdarah saat kita menyikat gigi, berarti itu sudah memasuki gejala terjadinya gingivitis. Nah, yang kedua itu rasa nyeri atau tidak nyaman pada gusi. Nah, kalau gusi kita itu terasa nyeri, terus kita tidak nyaman atau sakit pada gusi, berarti itu sudah menjadi gejala gingivitis. Nah, yang ketiga itu bau mulut. Nah, jadi bau mulut yang sering kita alami bukan hanya karena kita jarang menyikat gigi, tapi bisa juga itu menjadi gejala dari gingivitis. Nah, kemudian di bawah situ ada penyebab dari gingivitis. Penyebab yang pertama itu penumpukan plak atau sisa-sisa makanan pada gigi. Jadi tumpukan plak yang tidak kita bersihkan, sehingga yang tidak kita bersihkan pada permukaan gigi yang kalau menumpuk akan menjadi plak, sehingga plak ini tidak dibersihkan, terjadinya gingivitis. Oke. Nah, kemudian kebersihan mulut yang buruk seperti kita itu jarang menyikat gigi, terus tidak menggunakan obat kumur, dan itu bisa menjadi penyebab utama dari gejala dari penyakit gingivitis. Nah, yang ketiga itu merokok. Merokok ini itu menjadi penyebab juga terjadinya gingivitis. Jadi merokok ini atau penyebab gingivitis karena merokok ini biasa sering terjadi pada laki-laki yang merokok. Nah,
itu rentan sekali terjadi pada laki-laki yang merokok. Namun dari penyebab gejala gingivitis juga itu bisa diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Di bawah situ ada 3 cara yang kita lakukan untuk mengobati gingivitis. Yang pertama itu scaling atau root cleaning. Jadi scaling ini yaitu pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi ini menggunakan alat yang biasa dokter atau perawat gigi gunakan untuk membersihkan karang gigi yang mengeras pada permukaan gigi. Itu namanya scaling. Nah, yang kedua itu menggunakan obat kumur. Jadi di sini saya sarankan atau obat kumur yang sering kita gunakan itu biasanya bermerek Listerine. Nah, itu obat kumur yang sering digunakan. Kalau kita rutin menggunakan obat kumur sudah kita menyikit gigi, itu tuh merupakan cara atau salah satu cara untuk mengobati terjadinya gingivitis. Nah, kemudian yang ketiga itu pembersihan gigi menggunakan filling brown atau dental cone. Ini itu pembersihan gigi biasa yang dilakukan oleh dokter gigi atau perawat gigi. Nah, jadi kita nanti kalau kita ingin membersihkan kita punya gigi ke dokter gigi, kita akan menemukan alat-alat ini seperti yang digambar. Oke. Jadi itu tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan kepada kakak mengenai penyakit gingivitis. Nah, jadi saya harap apa yang tidak kakak mengerti atau apa yang kakak kurang pahami bisa ditanyakan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya yang di obat kumur, Kak. Iya. Jadi pertanyaannya itu dalam obat kumur gigi itu bahan apa atau bahan apa yang bisa membantu untuk membersihkan karang gigi tersebut? Oke, baik, terima kasih kakak. Izin menjawab, jadi kakak di dalam obat kumur tersebut sudah mengandung antiseptik dan juga zat-zat yang dapat membantu kita untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat pada rongga mulut kita, sehingga bakteri-bakteri yang ada dalam rongga mulut kita bisa keluar dengan kita menggunakan obat kumur. Jadi obat kumur itu mengandung antiseptik yang dapat membersihkan bakteri-bakteri. Oke, ya Kak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik, terima kasih banyak kakak. Jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan kepada kakak. Saya harap dengan materi yang saya bawakan kepada kakak itu menambah pengetahuan dan juga wawasan kakak mengenai penyakit gigi yaitu gingivitis. Jadi terima kasih untuk kakak sudah mau mendengarkan saya. Di sini kita mengevaluasi kembali tentang gingivitis. Jadi tadi gingivitis itu salah satu penyakit gigi yang dimana penyakit periodontal atau jaringan pendukung gigi, dimana peradangan terjadi pada gusi yang dapat terjadi karena penumpukan plak atau juga karang gigi. Nah, di sini tadi ada 3 gejala dari gingivitis. Yang pertama itu gusi bengkak, kemerahan, dan juga mudah berdarah. Nah, yang kedua itu rasa nyeri atau tidak nyaman pada gusi. Yang ketiga itu bau mulut. Penyebab dari gingivitis tadi ada 3. Yang pertama itu penumpukan plak atau sisa-sisa makanan yang terdapat pada gigi. Nah, yang kedua itu karena kebersihan mulut yang buruk. Nah, yang ketiga itu karena merokok. Namun dari itu semua gingivitis juga bisa diobati dengan cara yang pertama itu melakukan scaling, yang kedua itu menggunakan obat kumur, dan yang ketiga itu pembersihan gigi menggunakan filling bright atau dental balm. Oke kakak, itu tadi materi singkat yang saya bawakan ke kakak. Saya harap kakak bisa memahami, bisa menambah wawasan dari kakak. Saya juga berharap kakak pulang dari sini, kakak bisa menerapkan untuk menjaga kesehatan gigi kita agar tidak terjadinya gingivitis dan terhindar dari penyakit gingivitis. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak. Sekian dan terima kasih.